smartika.com. This is Smartika Talk. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Smartika. Selamat datang di podcastnya Smartika. This is Smartika Talk. Let's talk. Bersama Aska di sini, dan kita kedatangan tamu spesial, salah satu guru hebat Smartika nih teman-teman. Ini dia Pak Irawan Saputra. Halo. Oke, Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana nih Pak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke Pak Irawan. Pak Irawan tinggalnya di mana sih? Saya tinggalnya di Bukit Tinggi, Resident Evil. Bukan. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Sama Puri. Sama. Nah Pak, tempat tanggal lahirnya? Tempat tanggal lahir ya, 26 Mei 1995. Jadi masih under 13. Oke. Dicatat ya teman-teman. Dicatat. Nah, saya sangat tertarik nih sama pendidikan terakhir Pak. Gimana pendidikan? Pendidikan terakhir saya S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram. 3,5 tahun loh ya guys. Oke. Anak PKN banget ya Pak. PKN banget. Nah, selanjutnya pernah ngajar di mana aja sih? Ya, kalau untuk pengalaman pendidikan, pengalaman mengajar maksud saya. Jadi yang pertama itu saya mengajar di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Jadi sebelum wisuda sudah dapat panggilan di sini. Kemudian pengangkatan pegawai negeri sipil di SMA Negeri 1 Empang. Kemudian dipinjamkan ke SMA Negeri 2 Sumbawa Besar, dikembalikan lagi ke SMA 1 Empang, kemudian dipindahkan ke SMA Negeri 1 Sumbawa Besar sampai dengan sekarang. Oke, keliling-keliling ya Pak. Keliling. Nah, hobinya Pak nih sangat wow. Katanya di sini hobinya main game online nih Pak. Kira-kira game online-nya apa nih Pak? Mobile Legends, termasuk sepuhnya saya. Oke, sepupunya Mobile Legends. Nah, teman-teman bisa nih mabar sama Pak Irawan ya. Tapi jangan epic ya. Ya, jangan epic. Epic. Nah, selain main game online, apa sih Pak hobi? Ya, saya sekali suka bersepeda dan ya banyak juga rebahannya juga. Oke. Diseimbangin ya Pak. Ya. Alias hidup sehatnya. Hidup sehat bersepeda. Moto hidupnya nih Pak menurut saya sangat menarik nih. Apa sih moto hidup Pak? Ya, menarik tapi simpel. Karena saya sejatinya ya disimpelin aja. Sederhana, jujur, ikhlas. Oke. Penting jujur ya Pak. Penting jujur. Oke. Kira-kira kegiatan apa sih Pak sama prestasi apa yang sudah Pak raih sebelumnya? Ya, alhamdulillah kalau prestasi sejak jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA sampai dengan perguruan tinggi sudah pernah nitipin banyak piala di setiap jenjang itu. Tapi kalau di runut 3 tahun terakhir, jadi beberapa prestasi saya yang pertama adalah terpilih sebagai guru bridge yang untuk pertukaran guru ke Australia. Kemudian juga pernah terpilih sebagai peringkat kedua nasional di klub peserta terbaik tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga saya juga pernah membimbing siswa, yaitu Parlemen Remaja yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Alhamdulillah ini sudah 2 tahun berturut-turut, sudah selalu dapat. Kemudian juga pernah meloloskan duta SMA Provinsi Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional. Kemudian selain itu juga saat ini beraktivitas sebagai pembina OSIS, pembina MPK, kemudian juga pembina RCJ 4 Pilar, anggota tim web, ya pembina prestasi lainnya. Alhamdulillah. Jadi pengalaman Pak Irawan ini sudah banyak banget ya Pak. Iya. Kita lanjut aja ke pertanyaan pertama nih Pak. Seperti yang kita ketahui ya Pak, Bapak baru saja kembali dari Mataram membawa 6 siswa Smartika meraih juara dalam ajang duta anti korupsi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Wah, menarik banget nih Pak. Bisa diceritakan pengalamannya? Ya, jadi pengalaman yang sangat luar biasa dan mahal sekali karena penuh dengan dilema. Yang pertama adalah lombanya harusnya diselenggarakan tanggal 20-an Desember untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ternyata ditunda sampai dengan bulan 2 Februari 2024. Jadi secara psikologis siswa yang ikut sama saya itu cukup bertanya-tanya, ini kapan lombanya? Sehingga secara mentalitas ya begitulah. Nah, pada akhirnya lomba ini diselenggarakan di bulan 2
yang diselenggarakan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Jadi luar biasa prosesnya, yaitu dari seleksi administrasi, kemudian esai, sampai dengan proses pembuatan video vlog, itu selalu saya bimbing dan kemudian saya ikuti betul-betul sampai dengan pada akhirnya kami terpilih menjadi 20 besar, yaitu sebanyak 6 siswa se-NTB yang menyisihkan 168 peserta se-Nusa Tenggara Barat. Jadi SMA 102 besar itu paling banyak rombongannya, yaitu 6 orang. Dan pada saat prosesnya karantinanya sangat luar biasa ketat, dari pagi sampai dengan tengah malam. Begitu juga selanjutnya selama 3 hari. Kemudian unjuk bakat, unjuk prestasi, kemudian juga sesi forum group discussions, kemudian juga berbagai macam materi diterima. Yang alhamdulillah pada saat puncak finalnya di Lombok Raya, SMA 102 besar mendapatkan 4 juara. Yang pertama adalah juara 1, terpilih sebagai duta anti korupsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua mendapatkan juara harapan 1, kemudian juara persahabatan dan juga juara intelijensia. Alhamdulillah. Banyak banget ya Pak suka dukanya. Dan selanjutnya nih Pak, strategi apa sih yang Bapak gunakan dalam membimbing siswa sampai-sampai ini bisa meraih prestasi terbaik dalam berbagai kompetisi? Oke, jadi kalau setiap pembina itu punya strateginya masing-masing. Kalau saya pribadi, strategi yang paling utama adalah membangun karakter pembina itu memang harus berangkat daripada yang pertama. Kalau saya minta siswa saya disiplin 2 kali lipat, maka saya sebagai pembina harus disiplin 10 kali lipat. Oke. Jika saya meminta siswa saya untuk menguasai materi 10 kali lipat, maka saya harus menguasai materi itu 100 kali lipat. Nah, jadi intinya kuncinya di mana? Pertama, kalau sudah pembinaan yang sifatnya lomba, ketika saya minta siswa saya untuk ikut lomba, maka bukan cari pengalaman, tetapi cari juara. Juara wajib, pengalaman bonus, bukan juaranya yang bonus, pengalaman yang didapat. Tidak boleh. Jadi kalau selama saya menjadi pembina, yang dikejar itu adalah harus juara. Beda sama kita ikut kegiatan pelatihan, seminar, itu pengalaman yang dicari. Tapi kalau sudah lomba atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya adu kompetisi, maka ya sudah, solusinya adalah kita harus mengejar juara. Itu mutlak. Oke, jadi daya saing Pak Irawan ini sangat tinggi ya Pak. Lalu nih Pak, bagaimana dengan siswa yang belum memiliki motivasi untuk meraih prestasi ini? Mungkin karena malu atau minder nih sama teman-teman yang udah prestasinya lebih dulu. Menurut Bapak, apa sih penyebab dan solusinya? Iya, jadi akar masalahnya adalah kami sebagai guru, apalagi kalau guru-guru muda ya, guru-guru yang senior pun juga memiliki sense itu sebenarnya, yaitu kami ingin sekali siswa kami itu ingin terbuka dan menyampaikan apa harapan dan apa keinginan mereka untuk bisa meningkatkan kualitas diri mereka. Tetapi permasalahannya adalah ya karena siswa masih sifatnya sangat tertutup, tidak berani menyampaikan, kemudian juga terkendala dengan berbagai hal yang sifatnya komunikasi. Maka sebenarnya permasalahan yang kedua juga adalah karena siswa ini jumlahnya sangat banyak sekali. Yang artinya kami sebagai seorang guru ini karena masalah kurikulum ya, masalah pendidikan yang memang kami satu guru saja bisa sampai mengajar satu kelas 36 orang. Artinya untuk menggali kemampuan mereka ini yang dibutuhkan cukup banyak tantangan. Apalagi saya mengajar sampai dengan 12 kelas. 12 kelas dikali 36, sehingga untuk menggali secara personal itu yang butuh ekstra kerja keras. Sehingga solusinya adalah semoga dari pemerintah pusat bisa meminimalisir lagi jumlah siswa di dalam kelas sehingga kita bisa memaksimalkan potensi setiap siswa. Seperti itu. Selanjutnya kita ulik-ulik lagi nih Pak, tahun 2023. Kayaknya menarik banget nih. Saya pernah mendengar Bapak mengunjungi Melbourne High School di Australia. Nah, teman-teman pasti penasaran nih bagaimana kisah menarik selama di Australia dan motivasi apa sih yang bisa Bapak berikan ke generasi muda agar termotivasi untuk mampu keluar negeri dalam kegiatan yang positif. Baik, nah kerennya adalah saya pergi ke Australia itu ke Melbourne High School bersama pembina kerennya SCS dong. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Berangkat bersama Ibu Yayan Kusumawardani SPD, jadi sebagai guru yang terpilih juga dari 20 besar yang guru yang dikirimkan ke Australia. Kami berangkat berdua. Di sana kami mengunjungi sekolah mitra kami yaitu Melbourne High School.
Jadi memang pengalamannya luar biasa karena itu perdana saya pertama kali mengunjungi luar negeri dan alhamdulillahnya kami berdua ditanggung penuh oleh pemerintah Australia dengan dukungan yang begitu hebat dari pihak sekolah Ibu Ainun Asmawati SPD MPD selaku kepala sekolah. Nah, jadi saat itu kami mengunjungi, belajar, memahami tentang bagaimana kondisi mitra kami, sekolah mitra kami. Jadi kondisi sekolah kami itu seperti apa, kemudian kurikulumnya seperti apa, waktu belajarnya seperti apa. Jadi kami bisa belajar banyak. Fasilitas sekolah mereka yang begitu luar biasa pun juga kami pelajari. Nah, pengalaman yang paling unik adalah saya kram kaki selama di Australia, sehingga butuh ekstra kerja keras. Satu sisi sudah kesakitan, tapi satu sisi ingin jalan-jalan. Dan kegiatannya banyak jalan-jalannya. Sehingga pada akhirnya melakukan senam sendiri, terapi sendiri, dan alhamdulillahnya sehat di hari ke-4 sebelum pulang. Nah, sehingga motivasi harapan saya untuk kepada siswa-siswa kerennya SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Jadi memang yang paling pertama adalah belajar bahasa Inggris karena komunikasi adalah kunci untuk bisa kita menaklukkan dunia. Jadi kalau kita ingin mau ke luar negeri ya pasti modal utamanya adalah bahasa Inggris. Jadi tidak usah khawatir untuk belajar berbicara walaupun secara struktur masih kurang, tetapi ya nanti di tahun kedua belajar strukturnya, tapi yang pertama diawali dengan berani berbicara. Jadi catatannya terus belajar ya teman-teman. Nah, selama Bapak menjadi guru di SMA 1 pasti ada nih Pak peristiwa paling berkesan, sedih atau mungkin lucu nih selama jadi guru. Kan Bapak bisa ceritakan sedikit-sedikit nih Pak. Ya, jadi ini agak sedikit melankolis jatuhnya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi saya tersentuh sekali untuk sebagai seorang guru karena momen perdana saya menjadi seorang wali kelas itu di tahun perdana itu di tahun 2022. Itu saya menjadi wali kelasnya 12 IPA 1, tapi saat itu 11 IPA 1. Jadi momen terberat saat itu adalah saya ditinggalkan oleh ibu saya, tetapi saya terkejut ternyata kelas 11 IPA 1 saat itu, klinik kelas itu datang mengikuti segala bentuk kegiatan saya selama saya saat itu momen-momennya ditinggalkan oleh orang tua. Jadi itu sangat tersentuh sekali karena mereka ada ketika saat saya membutuhkan bantuan orang tua. Nah Pak, pesan apa sih yang ingin Bapak sampaikan untuk semua pelajaran generasi muda di Indonesia? Ya. Jadi yang pertama adalah kita sebagai kalian yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita itu memang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Artinya setiap orang itu punya kemampuan, gaya belajar, dan keterampilan yang berbeda-beda. Ini kalau dalam teori belajar namanya sosial kultural. Sehingga jangan pernah munafik dengan diri kalian sendiri. Kalian harus betul-betul bisa menggali dan memahami sebenarnya yang kalian butuhkan itu apa. Sehingga kalau kalian sudah di fase atau di tahap itu, maka lakukanlah komunikasi kepada guru yang memang bisa diajar komunikasi. Saya rasa semua guru bisa diajar komunikasi, tapi dengan cara dan gayanya masing-masing. Oleh karena itu kalian bisa akan sangat menggali apa yang kalian butuhkan. Karena kalau kita mengikuti semua sakleknya kurikulum, maka pada akhirnya kalian akan merasa terbebani. Padahal sebenarnya kurikulum, materi yang banyak itu untuk melatih kemampuan kalian berpikir dari segala macam sudut pandang. Tapi kembali lagi bahwa ya, kalian harus memang bisa menggali potensi karena kalian datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, teman-teman Semanika nih pasti udah tahu kalau Pak Irawan itu terkenal dengan ice breaking-nya yang menarik. Waduh. Jadi tim kreatifnya SCS sudah nyiapin beberapa pertanyaan nih buat Pak Irawan. Apakah Pak Irawan siap? Ya, mau tidak mau harus ya. Oke, ini dia kuisnya SCS. Oke, pertanyaan pertama. Gurun pasir terbesar di Australia adalah? Gurun Gobi? Salah. The Great Victoria. Aduh, sorry guys. Nomor 2. Ayam apa yang suka minta maaf? Bismillah, yang sorry. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Ini satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, kita tes matematikanya Pak Irawan. Buka kurung,
15 dikali 7 dikurang 100 tutup kurung dibagi 5 dikali 500. Banyak. Oke, gimana ya? Bener tapi salah. Pertanyaan jawabannya adalah 500. Oh, 500. Maaf. Pertanyaan selanjutnya. Buah apa yang lucu? Buah apa lagi ya? Buah apa ya, Pak? Buah hahaha. Bener banget. Kayaknya saya harus jadi komedian kayaknya. Yang itu bisa saya jawab. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Bahasa Inggrisnya fenomena dan bagaimana mengejeng? Fenomenon. P I N. Oh, salah ya. Maaf. Bahasa Inggrisnya fenomena. P H E N O M E N O N. Aduh, sorry guys. Oke, jadi yang benar tadi Cuma 2. oh, cuma 2. Oke. Mungkin kita harus terus belajar ini, Pak. Betul, ya harus belajar lagi. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Kesan terhadap podcast Manika secara khusus dan SCS secara umum. Oke, podcast secara khusus ya. Jadi super duper keren karena SMA Negeri 1 Sumbawa Besar itu dari awal instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan minta untuk ada podcast di setiap sekolah. SMA 1 salah satu sekolah yang pertama juga di NTB itu dengan menyanggupi fasilitas super mewah dan elit untuk menyelenggarakan podcast di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, jadi yang paling keren lah se-NTB untuk podcast pertama di NTB. Kemudian yang kedua, untuk secara umumnya untuk SCS ini saya masih ingat saat itu pembina kalian yang keren banget, Ibu Yayan Kusumawardani SPD mencoba menyampaikan bahwa gimana kalau saya bikin yang namanya SCS. Dan saat itu saya speechless dan antusias karena bisa sekeren ini ya cara berpikirnya gitu. Jadi secara umum saya sangat mengapresiasi SCS itu mampu hadir untuk membahasakan bahwa kita belajar di sekolah itu bukan hanya sebatas otak kiri saja, tetapi otak kanan juga butuh diberikan asupan. Maka SCS ini adalah jawaban dari segala penjuru umat Semanika yang membutuhkan penyaluran ide secara kreativitas, sehingga inilah tempatnya, inilah wadahnya. Keren banget. Keren banget. Tepuk dong. Oke, teman-teman. Dari diskusi kita dapat kita simpulkan bahwa guru hebat adalah pelopor kebijaksanaan dan siswa juara adalah penerus dari kejayaan. Bersama kita membentuk narasi keunggulan dalam setiap pembelajaran kehidupan. Jadi itu dia diskusi kita bersama Pak Irawan siang hari ini. Wah, menarik banget ya, dan pastinya sangat menginspirasi untuk terus mengejar prestasi. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih telah bergabung di episode kali ini. Sampai jumpa dan see you guys. Dadah! This is Monica Talk.